Nah, yang kedua yaitu hutang-hutang yang di dalam slip OJK itu tercatat hutangnya dihapus bukukan atau diautolunaskan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari pertama kerja lagi, ketemu lagi di hari Senin. Kayaknya kita cepat sekali waktu berlalu ya. Mudah-mudahan cepat juga kita bisa menyelesaikan masalah kita. Semoga kalian semuanya diberkahi dan diberikan rezeki yang lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang mantap tahun ini OJK akan hapuskan semua hutang-hutang kredit macet yang galbay 3 tahunan atau di atas dari 2 tahun. Siap-siap hutang kalian auto lunas. Nah, ciri-ciri hutang auto lunas seperti apa kita akan bahas secara tuntas. Tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita ke pokok pembahasan kita, saya mau kulik dulu lah WA dari seorang DC yang membuat teman saya gemetar sampai ketakutan dan teman saya sampai down banget. Nah, kita akan lihat, mana tahu kalian juga menerima WA dengan bentuk yang seperti ini, kalian harus apa? Nah, ini dia WA-nya. Nah, ini dia WA-nya ya teman-teman yang bikin teman saya down. Dan saya yakin ini tidak hanya 1 orang 2 saja yang menerima WA seperti ini, pasti banyak sekali. Nah, kebetulan kalau kita lihat WA ini berasal dari lawofficial@kal.law.id. Nah, gitulah bahasanya, yang intinya mengatakan bahwa kami akan melakukan upaya hukum dengan biaya yang dibebankan kepada Anda dan Anda bertanggung jawab atas penambahan beban tagihan Anda, di mana klien kami berhak untuk melakukan tindakan lebih tegas. Nah, untuk kata-kata seperti ini jangan langsung dipikirkan dan jangan langsung diambil pusing teman-teman, karena saya yakin semua DC ataupun kantor hukum sudah kebingungan menagih kalian yang galbay. Dan untuk kata-kata seperti ini sebenarnya bukan kali ini aja terjadi, banyak dari tahun lalu juga ada seperti ini, tetapi belum pernah ada yang terbukti. Dan untuk masalah hukum, kembali lagi saya katakan kepada kalian, jatuhnya tetap akan perdata, dan perdata itu bisa saja dibatalkan oleh hakim apabila diketahui bahwa perusahaan itu melanggar dari peraturan OJK. Kita sudah tahu kan ya, banyak sekali pinjol-pinjol yang melanggar dari peraturan OJK, sudah otomatis yang namanya hukum ini itu tidak akan berlaku. Nah, itu dia teman-teman ya. Kalau kalian lihat sendiri ya, ibaratnya kita mau ditangkap polisi, tapi kita harus siapin borgol kita sendiri. Kita harus bayar dulu Mahkamah Agungnya dulu ataupun hakim-hakimnya dulu. Kita harus bayar polisi-polisinya dulu. Jadi kan itu lucu teman-teman ya. Jadi kalau dapat WA yang seperti ini, mau dia dari kantor hukum, mau dia bawa-bawa institusi ini itu, jangan pernah takut dan jangan pernah dipercayai. Anggap saja itu hanya ancaman hoaks saja yang tidak hanya ditujukan kepada kalian tapi ditujukan kepada semua. Dan perlu kalian Google, punya HP bagus, punya HP Android, pasti kalian punya Google di HP-nya. Searching saja, ada nggak orang yang hutang, ada nggak orang yang galbay, ada nggak orang yang hutang yang kredit macet di penjara sampai detik ini. Pasti kata-kata di pencarian kalian tidak ditemukan. Yang ada malah kebanyakan debt collector ditangkap polisi. Boleh searching saja, pasti akan ketemu debt collector pinjol ini, debt collector dari asuransi ini, debt collector dari leasing ini. Pasti kebanyakan debt collector yang ditangkap sama polisi dan DC serta perusahaan dari pinjol ilegal yang selalu digerebek sama polisi. Gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatirkan lagi WA yang seperti itu. Saya yakin ini semua DC lagi kebingungan, lagi kelabakan menjelang akhir tahun nih teman-teman. Berapa bulan lagi kita menjelang akhir tahun, gak akan terasa. Nah, tugas dari kita harus tetap kuat mental dan selalu update berita-berita tentang perpinjalan. Gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini saya baca ya informasi tentang OJK mengatakan bahwa tahun ini OJK mengeluarkan kriteria untuk hutang-hutang yang bisa dihapus bukukan. Nah, rencana ini sudah digemakan di tahun 2023 ya. Dari tahun 2023 sudah ada rencana dan realisasinya akan diberlakukan di tahun ini. Dan OJK juga memberikan informasi bahwa tidak semua hutang itu bisa dihapus bukukan ataupun dihapus totalkan dan tidak ada lagi hutang-hutangnya. Ada kriteria tertentu yang sudah saya catatkan di sini yang memang yang akan pasti dihapus sama OJK ya. Oke, kita langsung aja yang pertama ya teman-teman ya. Itu adalah hutang-hutang pada bank BUMN, bank-bank milik negara ya. Salah satunya BRI,
BNI, Mandiri, dan juga BNI. Ada juga bank-bank lain lah ya, saya nggak hafal, saya hanya hafal 4 ini saja. Berarti hutang-hutang yang tercatat pada bank-bank digital ataupun bank-bank swasta tidak akan dihapus bukukan. Contoh-contoh bank digital itu seperti apa? Sekalian banyak sekali teman-teman ya. Contohnya ada Bank, Amar Bank, terus Bank MNC, Alobank, dan lain-lainnya banyak sekali yang memang di sana terdapat banyak sekali pinjol-pinjol yang berada di naungan bank-bank digital ini. Terus lagi yang kedua, selain bank-bank BUMN ada lagi yang ditanggung sama pemerintah, yaitu LJK non-bank, lembaga keuangan lainnya yang non-bank. Salah satunya itu adalah asuransi, bursa efek, dan juga pinjol serta leasing teman-teman. Nah, ini dia masuk kriteria pinjol dan masuk juga kriteria leasing, multi finance ya. Tetapi di sini dalam kategori pendanaannya masuk dari bank-bank BUMN. Terbukti sejauh ini banyak bank-bank BUMN yang memang menyalurkan pendanaannya untuk pinjol, salah satunya BRI, yaitu BRI Ceria, ya kan teman-teman ya. Nah, lanjut lagi kriteria hutang yang dihapus bukukan. Nah, ini buat teman-teman semuanya yang kemarin pernah ngecek slik OJK-nya ini. Nah, memang hutang-hutang yang akan dihapus bukukan itu adalah hutang yang pernah masuk ke dalam slik OJK. Jadi kalau pinjol kalian masuk ke dalam slik OJK terus tercatat dalamnya adalah bank, contohnya saja FVF Finance, itu kan mesti pendanaannya dari bank apa yang memang tergolong bank BUMN ya. Nah, itu kemungkinan besar ketika hutang kalian itu tertuliskan dihapus bukukan, itu hutangnya akan auto hilang di slik OJK. Nah, itu salah satunya ya. Penjelasannya seperti ini lebih rinci, yaitu hutang-hutang yang dihapus bukukan adalah hutang yang masuk ke dalam slik OJK. Sudah saya jelaskan di awal tadi ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua yaitu hutang-hutang yang di dalam slik OJK itu tercatat hutangnya dihapus bukukan atau di auto lunaskan. Ya, ada tulisan-tulisan seperti itu di dalam kondisi di dalam slik OJK. Nah, kriteria seperti itulah yang nanti hutangnya langsung hilang, tidak tercatat lagi di slik OJK, tidak tercatat lagi di perbankan, sudah dilunaskan oleh negara. Jadi jangan khawatir lagi buat kalian yang saat ini menerima slik OJK, aduh ini kapan terjadinya ya, karena saya segera membutuhkan nama saya bersih. Nah, informasinya ini akan berlaku di tahun 2024 ini sesegera mungkin akan direalisasikan, karena ini sudah dicanangkan dari tahun 2023. Gue teman-teman ya. Dan buat yang hutangnya sudah 2 tahun atau 3 tahun ataupun 4 tahun ataupun sudah lama sekali 6 tahunan, jangan khawatir, jangan bingungkan. Sekalipun kalian sekarang ini masih dikejar-kejar sama DC-nya, kalian tidak perlu khawatir, karena sekarang hutang kredit macet akan ditanggung oleh negara. Hutang kredit macet yang sudah lama-lama akan diluaskan oleh negara. Jadi jangan khawatir, tetap stay aja galbay, tetap perbaiki ekonomi kalian dan tetap kuat mental dari hari ke hari. Walaupun sudah galbay tahunan masih diteror, itu wajar. Karena apa? Saya yakin DC-nya juga pasti akan mencari kesempatan di dalam kesempitan, memanfaatkan data kalian dan hutang-hutang yang masih tercatat di perusahaan mereka. Ya teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga menjadi informasi terbaru, menjadi mood booster buat kalian semuanya. Kalian lebih semangat lagi, kalian lebih kuat mental lagi dari hari ke hari. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.